Pangidot kayak jual beli gula Bang. Nah, besok 88 tik. Boleh di game ya. Kecang panjang. Memang milih dulu. Ajak koyong. Kita main barengan sama Lola ya sepi penonton. Begitu besok kan main gitu. Ada yang 15 cm di atas lutut. Mabok beli. Menari sapi. Karena hater membuat follower saya naik. Ini cerita sebenarnya dan bukan dari mulut tetangga. Welcome to channel Maybach. Ruang cerita. Oke, sama saya Anom Dan saya John hari ini. Jadi hari ini kita bersama dan memiliki kesempatan sama salah satu band rock asal Jemberana dan satu-satunya band rock asal Jemberana dan satu-satunya band rock asal Jemberana. EXO Band. EXO Band. Oke. Kesempatan yang sangat luar biasa sekali ya. Hari ini kita bisa gabung dan nimbrung dan kita ingin bercerita, mengetahui sejarah, eksistensi dan segala macam hari ini. Jadi mungkin kita langsung aja ngobrol-ngobrol santai seperti biasa di ruang cerita. Kebetulan saya hari ini berdua sama Anom dan saya John. Di belakang sana yang tak terlihat ada Dedek sama Restu. Ya, yang Jadi tampil. yang jarang tampil di depan kamera ya, tapi memang sangat dipentingkan, dibutuhkan lah. Ya. Jadi Om Swastiastu buat EXO Band pada siang hari ini. Apa kabar kalian? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Kok lemas gitu ngomong baik-baik saja? Iya. Ada kenalan mungkin. Tumben muncul nih. Tumben lagi muncul di kamera. Nah, gini. Kamera ini. Coba Blegus perkenalkan dulu teman-temannya nih. Kan enggak semua orang juga tahu. Oh, Kayak iya. pegang canang lu enggak tahu dia yang biasa ke umur. Dagang ubo, nawan ke ubo. Orang kamu nama. Silakan perkenalkan teman-temannya. Ya kami dari EXO ya. Saya sendiri vokalis EXO Gus Eko namanya. Ini dari gitaris saya. Gus Alif. Ini basis yang fenomenal. Mancur green. Ini Oh, ada greennya. Rhythm EXO apa namanya? Akhirnya oke. Apa yang keren ah? Beli ya. Sus. Oh, sus. Namanya hanya 3 huruf. Sus. Oke, jadi apa aja nih kegiatan mengisi hari-hari pandemi, kesepian, bumi belah-belah ini? Silahkan sharing-sharing dulu, cerita-cerita. Mungkin siapa tahu kita bisa ngikutin jejak kalian untuk mengisi kekosongan. Jadi dulu kan kalian eksis lah sebelum ada pandemi. Terus semasa pandemi apa aja kegiatan dari band EXO ini? Mungkin dari vokalisnya apa kegiatannya? Mungkin nyari apa gitu? Ya dari saya sendiri ya dari vokalisnya ini. EXO ya kegiatan yang wajar-wajar aja lah, kegiatan bisnis gitu aja. Bisnis apa ya? Pangidot kayak jual beli gula Bang. Ada nih beli. Jual beli gula. Nyicil tadi. Nyicil gula. Berarti memang tidak aktif lagi ya untuk sementara di semasa musim pandemi ini tidak aktif bermain ya jelas kita semua bermain. juga udah tahu kan Vakum dulu. ya cleaner ya. Dan ngomong-ngomong juga mungkin ada beberapa teman yang mungkin belum tahu kan ini EXO ini terbentuknya kapan, bisa diceritain mungkin Ya dari awal-awal. lah. Dari ketemunya nih gimana ceritanya? Yang ya pertama kan saya yang beres ya. Hmm. Pertama saya sendiri dulu. Enggak punya nama, masih bingung. Berarti solois dulu apa memang langsung ke band? Belum ke band, masih solois. Karena saya tuh ngarang-ngarang buat lagu ya broken heart lah. Kita kubur-kubur tak biarin. Saya bosan juga main drum, mencoba ini pas-pasan yang gandeng ukun kena. Rekaman yang pertama di Wangkara saya rekaman solo, dibantu sama Leo. Leo. Dia bantu. Belum juga punya nama, daripada jauh-jauh berpikir EXO dulu. Eko dulu. Eko aslinya. Tapi banyak sendiri. Ya, nama sendiri. Itu tahun berapa dia? 2016 kayaknya. Udah. Itu udah mulai ngebentuk band. Belum. Masih Berarti solo baru dia. solo. Dari solo. Yang Masih dari Medan, Surabaya, terus Solo, Jogja. tahun 2017 baru udah formasi band.
nyari orang-orang ini kan rekrutan. Formasi awalnya ini. Enggak, formasi awal dulu di drum sama Bayu. Bayu Pana. Enggak, Bayu Kadal. Oh, Bayu Pana. Oke. Kadal. Sebelum dibentuk Kadal. Bayu Kadal langsung dimasukin basisnya Yude Ode dimasukin tuh. Nah, baru Leo dia sempat jadi gitaris di EXO. Di album pertama yang belum rampung. Akhirnya dibongkar lagi album itu pertama itu. Digagalkan karena rekaman kualitas rendah, kurang. Berarti dulu itu Bigo sendiri, terus ada Bayu di drummer, Bigo sebagai vokal, Bayu di drum, terus Ode sebagai bass, dan sempat juga Leo yang ngisi gitarnya. Sama Sus. Oh, berarti Sus ini memang dari awal ya? Memang dari awal ya. Nah, terus Bigo selanjutnya? Nah, pas Leo dia solois ya kan, De Leo itu. Oh, maksudnya Leo keluar Punya band sendiri. punya band sendiri, ada Leo namanya. Nah, saya tak rekrut Bos Salit ini. pengganti Leo. Tapi album pertama belum keluar itu. Yang belum sempat keluar karena masih gagal produk itulah. Gagal produk lah. Nu matah ya. Aku turun. setengah matang lah. Matah hancur. Aransemen juga Aransemen kurang. Tapi zaman itu bukannya udah keren. Ya menurut kita sih keren, tapi orang kan banyak belum keren. Kalau nggak salah 2017 itu kan namanya EXO Kadal ya? Iya. EXO Kadal. Itu kadalnya tuh ngambil dari si Bayu Kadalnya ini. Nah, dari Ode. Dari Ode. Nah, dia kan dari kontraktor Kadal namanya. Kita banyak dibantu dari Kadal juga kan. Nah, support, sponsorin gitu sama Kadal. Nah, tak kasih supaya nggak sedikit ya namanya Eko gitu aja. Tak kasih Eko dan Kadal gitu. Kenapa bisa jadi Eko Kadal? Pas live di Bali TV, Eko Kadal gitu, EXO Kadal gitu. Akhirnya paksa EXO lah jadinya. Tapi pas di Bali TV mendaftar namanya bukan EXO Kadal. Eko Kadal. Oh, emang Eko Kadal. Eko N Kadal gitu. Eko dulu gitu. Eko. Belum EXO. Belum. Tapi pakai X gitu. X. Cuma dibaca langsung X. Berarti Ekonya dari itu. Yang lain tidak diajak ya? Berarti nama artinya sudah bukan dong biasa nggak nama EXO dan kan Iya. kan gitu karena awalnya Eko dan Kadal. Iya. Terus setelah pas nama Eko Kadal tuh beli gue salib Udah masuk. Udah masuk. beli Sus juga tetap. Ya, udah keluar album pertama itu. Nah, itu album pertama masih sama Bayu. Udah selesai. Udah. Bayu berapa lama kira-kira tuh beli Bayu tuh? Bayu sebentar. Berapa itu? Udah ada setahun. 5 bulanan atau 6 bulan. Belum sempat keluar, belum sempat terbit. Album pertama Habis itu. itu diganti. Nah, diganti itu J. Oh, J. Sama J. Sama J. Dia Bayu gak sibuk dengan kontraknya dia. Kontrak dia. Dengan kerjaan lah. Sibuk dengan kerjaan lah. Berarti J yang lumayan lama ya. Nah, J yang bikin harus J masuk dari tahun berapa tuh J? 18 ya. 2018 ya. 2018. Sempat dari 2018 J masuk. Terus album kedua ya. Album kedua ya? Album kedua ya. Itu tahun berapa kira-kira masuk J itu? 2018. 18. Ada pergantian personil lain setelah J masuk? Belum. Masih Ode-nya masih. Oh, dia masih sama Ode. Berarti masih album pertama dia masih sama Ode. Nah, udah perekrutan album kedua. Masuk. Dak baru ngeluarin album Pertama. kedua ini. Judulnya? Kedua. Yang pertama kan Subuh Kadang Blues. Yang kedua yang milenial. Nah, waktu mau meluncuran Ode keluar. Oh, sebelum launching udah keluar. Sebelum launching udah keluar. Keluar karena kesibukan lah. Kesibukan kontrak dia ada kerjaannya. Akhir saya bingung mau konser nih. Bingung saya nyari basis lah. Akhirnya nih Sus Sedang lah ya zaman dulu. Sedang kencang. Band rock paling kencang. Ben Wiyang. ini Sus nyari ini. Oh, kalau nggak salah waktu itu main di acaranya Medi Profil ya. Oh iya. Pertama deh. Nah, pertama di sini di Balai Banjar. Oh, di Balai Banjar pertama. Acara basar gitu. Oh, Basar udah sama beli. Waktu Ya, acaranya Pertama kali. Itu lain lagi. Lain. Terus buat ketiga tuh jalan. Oh, udah ketiga. Terus belinya ini begitu di telepon pasti kan? Ya. Memang sudah kenal sebelumnya atau Udah kenal. Dia juga udah punya rekomendasi dari Mister. dari Mister Sus. Seluk. Oh, Seluk Keneang lah gitu. Tapi nih, enggak nama Facebooknya mereka Sus Birong sama
Alif Birong. Nah, Aku mau tanya yang Birongnya ini apa? Pertanyaan. Ada yang bisa jelasin nggak? Kita balik dulu ke flashback. mungkin di tahun 90-an. Berarti nama belakangnya ya. Ya, Ah, kita kan pasti banyak yang bertanya apa sih Birong? Itu kurang lebih tahun 90-an. Nah, kan benar. 98 Awak pernah lekat. 98 99 saya sama Sus kebetulan punya band namanya Birong. Birong. Waktu itu alirannya tetap sih rock juga. Gabung sama di Wangkara, Sama David. David di Berarti sama si Iya. Pak Wer juga. Pak Wer Wer Birong. Wer Birong. Birong juga sempat ya. Sekitar tahun itu 90-an bawakan cover tuh tapi waktu itu Jambrut, Bumerang dan juga lagu-lagu rock Bali ada Lolot, Pak WD. Ya, Itulah asal muara. berarti legend semua. Legend. Tapi sampai sekarang juga masih dibawa nama Birong itu kan ya. Ya. Itu dah. Tapi kayaknya nama Birong yang membesarkan mereka. Band pertama dulu ya. Enggak sih. Oh, ada lagi sebelumnya. Sebelumnya. Kita hijau zaman dulu. Sebelumnya kan kita ambil underground juga sebelumnya. Ya, kan zaman Sebelum Birong itu undergroundnya. zaman itu kan emang underground. Waktu pertama Ragil Pasupati lah. kenal dengan Pasupati. personil band apa dan EXO Kadal itu kan gondrong. Terus jadi kenapa sih gondrong? Karena corona. Ligus karena corona juga ada gondrong. Iya. Karena di samping karena corona nggak ada job, Sinten manggung. sedang manggung Gede. di rumah juga inguh, Iyalah, gatal-gatal juga. Soalnya sangat identik pidan namun misalnya EXO Kadal main pasti ya ngibas-ngibas rambut lah. Headbangnya nguyang. Headbangnya nguyang lah gitu Yang udah. tuh. Dan juga Blin ini emang dulunya memang main musik juga Bli. Sejarahnya tuh sebelum digabung sama EXO. Masih EXO Kadal namanya ya waktu gabung ya. Masih. Masih EXO Kadal ya. Punya punya band. grup band kecil-kecilan juga. Kembali ngapain kecil-kecilan. Karena kan dia pemain. Biasanya kan follow band biasa. Biasa bisnisnya kecil-kecilan. Kan lucu namanya. Kacang hijau band. Kalau cantik band. Tapi alirannya Bali. Mungkin ada yang tahu. Legend pasti itu, pasti lawas pasti itu. Ya tahun 2000-an lah. Oh, 2000. Ngambil aliran apa tuh? Hip rock. Wes. Wih, mantap. Saya lupa. Saya lupa. Karena gabungan rock sama Gabungan. sekarang kan EXO gabungan hip rock sama rock kadang. Terus sempat dengar juga sekarang kan selain itu sih ingin pengen tahu juga kan sempat dengar sama teman-teman lah di media lah SCTV, Indosiar, CTI sempat kayak gitu namanya. Sekarang katanya lagi EXO Kadal nih ganti nama. Ya. Udah gitu drummernya keluar juga itu kenapa itu? Ada mungkin ada gimana? Kalau ganti nama EXO Kadal ke EXO karena kita kan basingnya udah keluar. Dia mempunyai Kadal, nama Kadal. Karena itu kan gabungan kontraktor. Saya jelek rasanya kita terus Masih bawa dibawa. nama Kadal. Supaya nggak ada komplit di album berikutnya, nggak ada bahasa lagi gitu kan. Nah, terpaksa saya potong. Ini nah bingung saya nyari nama apa ganti namanya. Udah dikenal EXO Kadal gitu. Saya gini aja. Maunya kan EXO Rock tuh. Sudah banyak, udah ada Bos Suhu, Eka Rock tuh. Sekarang nggak pakai gimana caranya? Terpaksa lah EXO tapi double X. Ada artinya double Oh, X. yang pertama hanya 1 X. Ya 1 X. Sekarang double X. Kalau double X Kenapa langsung triple X? Nah, besok 88 X. Situs dong. Yang ketawa dia pasti tahu nih. Bersak kali ya. Isu tuh isu. Berarti secara tidak langsung keluarnya si beliau itu juga memutuskan supportnya dari Kadal berarti ya. Iya. Jadi ya nggak enak sih juga bawa nama tanpa ada support AS. Iya. Tapi kalau supportnya masih gimana nih? Bisa lah. Buat DUD silakan disupport kembali. Langsung. dulu. Berarti sekarang yang gini dulu kisahnya yang si J kan sekarang udah nggak ikut ya? Ya. Dia tuh kesibukan dia di BRI. Dia kan kerja BRI dia. Bukan diri. Nah, bukan diri dia betul Secara BRI baik-baik. baik. Kesibukan. Dia bilang ada kesibukan, tugasnya lebih berat sekarang. Nggak bisa ikuti jejak EXO sekarang manggung gini.
kasihan juga dia kan udah Terikat dia. terikat sama anaknya dua. Dia juga udah nggak ada istrinya. Kasihan juga. Dia orang diam nafkahi, nah terpaksa lah. Oke, tidak apa-apa. Berarti memang tidak ada masalah di intern band. No problem. Artinya biar mungkin ada teman-teman nanti yang nonton kan biar tahu oh berarti memang seandainya nanti ada pembicaraan di luar J keluar karena gini berarti kan memang sekarang klarifikasi memang tidak ada masalah. Kesibukan ya. Memang berat ya kerja di BRI. Dia kan tugasnya mesin BRI kan. IT. IT dia. Akhirnya oh ya, tidak apa-apa. Terus kita tetap support. selepas J keluar dari band EXO yang sekarang ada drummer kah yang sempat ganti atau pakai? Ya. Punya drummer sekarang atau enggak? Belum kami juga nggak mau ngikat lagi ya. Ngikat drummer lain kan. Saya minjam aja additional lah. Andre masuk. Andre Nobita. Andre Nobita dia masuk dan nulungin di rekaman di album ketiga ini mau rilis ini. Dia nulungin semuanya dan Dia bantu. dia bantu ngomongin lah dia bantu apa kekurangan kita dia masuk penuh banyak juga ide-idenya dia masuk gini nah makanya jadinya nuansa musik kita berbeda sekarang gitu nah, tunggu tangannya. Tapi dari kita kan anggaplah musisi atau pemain band yang di Jemberana kan mungkin selingkup kecil kan. Ya. Ada nggak calon drummer yang kalian lirik? Mungkin kalian, aku pengen lo ngajak dia di EXO. Atau mungkin berharap dia mau juga gabung gitu. Ya. Ada nggak orangnya nih? Ada sebenarnya. Siapa tahu ada kandidat. Siapa tahu mungkin orang itu pengen tapi malu. Dari sebaliknya juga EXO pengen tapi gengsi. Nah, itu udah. Ada nggak orangnya? Kalau memang sih yang jatuh cinta sekali saya Oh, Raga sih nyidang, guys. Raga sih nyidang. Oh, sih. Tahu. Andre Nobita Ah. mau tetap ikut masuk di kawasan EXO. Sonanya. Zona nyaman lah, zona nyaman. Berarti feel-nya yang paling dapat sama Andre. Andre Ada alasan kenapa Andre yang Jiwa. menjadi jiwa. satu jiwa, dua tuh dia tuh gini. Oke, beres. Nggak pernah saya bilang, oh gini kuang nih, nggak pernah. Dia langsung udah berpikir, oh giniin. Udah jiwa kan, saya juga drummer juga kan, saya kan sedikit bilang, oh ngerti dia. Nanti di sana feel-nya sama gitu. Jadinya nggak ribut lagi buat aransemen gitu-gitu. Nah, kan. sekarang kan Ada dulu. Untuk Andre ya. untuk Andre. Nah, ini pesan untuk Andre. Nah, Anom aja. Dipikirkan juga gitu. Biarpun Andre juga di Denpasar tapi dipikirkan juga kasihan teman-teman ada drummer. Biar nggak ada dia nanti ngedrum sambil nyanyi kan. Ngeset. Ngedrum sambil nyanyi. Jadi sekarang misalnya Andre udahlah, dia kan kita tahu Andre udah balik ke Denpasar lagi mencari peruntungan yang lebih baik lah mungkin ya. Ya, karena bumi belah. Karena bumi belah-belah dan pecah-pecah bibir kering banyak kejadian kayak gitu kan. Seperti Lolok berkata, Apa tuh? ya udah, bumi grid pipis yang berjalan. Oh, bising berjalan. Terus jadi seumpama ada telepon nih. Ses, EXO bisa main nggak? Andre nggak ada. Gimana? Bisa. Nyari additional. Ada Ada kandidat orangnya addisional. Ada. Nah, drummer ini dulu. Oh, drummer kacang hijau dulu. Kacang hijau. Oh, sudah ada kandidat lama. Tadi kene ya. Tadi kacang panjang. Sudah dari cabang. Sudah ada kecambah udah jadi kacang hijau. Bu mentik terus udah banyak nih. Semakin naik tahun kan berarti aman lah kalau misalnya Andre memang sudah nggak ada lagi karena siapa tahu nggak bisa balik lah. Tapi jangan terlalu mendadak aja lah. Ya kasih waktu. Space 5 hari lah gitu. Tapi pengen Paling nggak? cepat 3 hari. Pengen nggak kalian main sekarang lagi setelah lama hampir 2 tahun ya nggak aktif main lagi? Jangan ya. Nah, Sangat ingin. Cocok ya bijak yang konser. kangen nggak? Tolong Mas Eko. Kangen tidak ketika pasti semua ngerasain dapat telepon, jobnya deal, udah gitu manggung di ya panggung yang lumayan lah habis manggung amplop. Wih, mantap saja. Buka sekian digit merah-merah semua. Bye. Satset, wih pulang. Nah, Bubuk des. tadi semua merindukan lagi. Isi nggak berbicara lagi. Terus ini ada satu pertanyaan yang membuat saya lumayan penasaran sih. Ligos ini kan juga drummer. Saya tahunya dulu drummer Super Semar kan. Legend tuh Super Semar tuh. Mungkin ada beberapa teman yang era-era lahir di tahun 90-an pasti tahu Super Semar.
yang itu dah tahun 66 yang lahir tahun 2000 mungkin nggak tahu ya. Aku dan Sport Semar. perjanjian aku sampai 11 Terus Semar. Sport Semar. Surat perintah 11 Maret. Itu kan sempat jadi drummer. Dan gitu sempat juga baca di Bali Post. Sekarang juga jadi drummer juga sempat ya di salah satu band lah. Sebut saja namanya BTN itu ya. Itu kalau sekarang saya nanya, lebih pilih jadi drummer apa vokalis? Onyo. Seandainya sekarang saya IO nih, Anom IO juga. Telepon jatuh ke Ligos. EXO main, BTN main, gimana tuh? Tapi tempatnya beda. Nah, gimana tuh? Ini Budgetnya sama. udah ada perjanjiannya. Oh. Saya lebih eksis dulu kan ke EXO. Hmm. EXO saya pertama merilis EXO apa tuh? Betul bangun lah. Nol. Dari nol sekali kita bersama kawan-kawan support ini. Nah, itu awal pertama. Udah ada perjanjian sama BTN ya. Kalau EXO manggung dan satu tempat barengan atau beda tempat di hari itu saya batalkan BTN. Saya nyari EXO gitu. Kalau kita berbeda satu hari gak masalah. Artinya satu hari beda tempat, Ya. jam yang sama itu kan susah. Ya. Berarti harus salah satu Korbankan. korbankan lah. Kayak gitu. Berarti Ligos lebih milih EXO. Terus Tapi kalau dari dalam hati, ini bukan masalah band. Ya. Pilih nyanyi apa ngedrum? feeling dah, feel. Kalau feel yang sekarang jujur ya, feel yang sekarang saya lebih nyanyi. Oh, lebih nyanyi. Lebih nyanyi ya feel. Apalagi lama nggak nyanyi juga. Kalau mungkin sering nyanyi, lebih baik milih drum. Ngedin terus ya. Bener, bosan. Terus apa namanya? Ini EXO kan sudah dari 2016 awal ya. 16 pembentukan, perekrutan, sempat gonta-ganti personil, gonta-ganti nama. Itu sekarang sudah punya berapa album? Nah, ini mau ketiga. Mau ketiga. Mau ketiga. Pernah cetak bentuk fisik nggak album itu? Apa Pernah. semua di gini aja? Fisik. Pernah. Dua tuh fisik. Yang mana itu? Album 1 sama album 2 udah fisik. Fisik itu. Fisik. Berarti bentuk kaset. Bentuk CD Bentuk CD. Itu banyak yang beli. ya lumayan lah. Nah, sekarang kan gitu ya. Sekarang lah. Enggak lah. Nah, yang Terus? jauh-jauh lah yang beli yang pesan-pesan enggak sempat lihat di YouTube, ada yang ngechat pribadi kirim. Ini album ketiga masih proses atau gimana? Masih proses Asungkara bulan depan kita ke dapur rekaman, lagi 3 lagu kurang Recordingnya di mana? di Abel. Abel. Berarti semua dari album 1, 2, dan 3 itu semuanya di Abel ya? Yang album pertama gagal itu di Diwangkara. Di Wangkara. Di Wangkara. Di mana? Di Wangkara. Di dua menurut Ranti. Oh, kini studio. Kata yuk. Studio rekaman. Legend tuh. Oh, lawas. Di dapur beri dia mangku jadi. Padahal udah jadi fisik itu. Ah. Udah jadi fisik. Terus Ini yang 3 album sama yang gagal pertama. Enggak, 4 jadinya. Kalau tapi itu yang gagal nggak di Enggak ada ekspor. berarti itu nggak dipublish itu ya yang gagal itu. Ada berapa single satu album Di itu? sana tuh 9 juga. Tapi 2 lagu tuh nggak tak garap. Mm-mm. 3 lagu nggak digarap. Terus Untuk di album pertama yang keluar. gagal. kenapa lagu yang lama tuh misalnya yang album yang pertama yang gagal itu memang nggak ada di album yang kedua dan ketiga, memang nggak ada. Nggak ada. Berarti memang udahlah di Udahlah. close saja. Udah dibuang aja tuh. Dibuang. Nggak kasihan. Nggak kasihan. Ini ada anak buahnya ini mau ngambil cacat. Dia ngarap. Cair berarti. Itu yang Tapi saya mau. dari sekian banyak single yang di album-album itu pengarangnya siapa nih? Yang album pertama kebanyakan ke saya. Album yang gagal. Yang gagal. Enggak, album udah muncul. Berarti yang gagal ya sudah lah ya. Sudahlah. Lagu yang muncul. Yang gagal itu kan Ligos yang ngarang semua ya. Cuma gagal di aransemen. Di aransemen, gagal di aransemen aja. Agak mentah. Kurang nasak lah. Gitu. Tapi kalau Kurang liriknya kerja sih masih dikit-dikit kayak. masih lirik Kurang dan tenang-tenang. Album yang pertama berarti itu yang pengarangnya siapa? Ya semuanya. Full Ligos yang ngarang. Yang Album kedua baru. siapa itu? Ada Subangsih kah dari banyak teman-teman? ada dari Sedeng, Agung Sedeng yang ngarangin Yuda Prasetya itu. Dari mana itu? Dari Pasar. Kalau Agung Sedeng kan kita kenal lah. Kenal. Legend tuh, orang legend tuh. Gue legend. Gue legend. Cewek. Legendnya, Sedengnya yang legend. Terus yang Yuda itu Dari Pasar dia punya grup band JR17 namanya nggak salah. Dia yang Bikin lirik. bikin lirik, dia bantuin saya.
Bos, ini saya punya lirik ini, coba ini EXO cocok di bawah nih. Saya coba tak pacuin sama teman-teman juga, gimana nih? Oh iya, bilang dah pusat, gas, Jack maju. Nah, sebenarnya di Jerman kata-kata dengan pemikiran Jack maju tuh. Karena kan yang berbicara tentang EXO pentolannya kan pasti Gus Eko. Tetap yang komen Jack maju. Jack maju, Jack rock tuh. Sebenarnya memang istilahnya spontanitas kan ya? Atau memang ya tain lah neneng angon jargon ragu nih band Jack maju Jack Nah, gas. spontanitas itu Rasa kita sehari-hari. ya. Malas berbicara gini ada curhat ini Jack maju gitu supaya nggak basa-basi. Dan ini memang seperti gini istilahnya cara di media sosial kadang-kadang ataukah ketemu langsung Jack maju dengan apa aja yang kumpul kalau sejam benar-benar ngasak bener. Jadi terus tidak Jack maju. Jack goyong. Koyong. Kalau ada info nanti mungkin nyari kami ya Jack maju gitu. Tapi kalian ini di EXO band yang sekarang sudah ada manajer kah atau masih ke personal biasa sudah ada manajer. Ini manajernya ini. Oh, kampret. Sekarang aku sih nawang nom. Ampun nom. Nah, sebentar. Kan sampai ke manajer gitu. Improve aja sih. Berarti Dragon main dan jadi langsung. Berarti Anom ini memang dari manajer nih, istilahnya gini. Konteks resminya itu memang Anom yang memanage band ini EXO atau gimana? Spesial. Kayak nge-branding aja. Jadi kayaknya kalian kayak gini lebih bagus loh. Kalau ya mereka terima ya sudah jalanin. Kalau ya enggak apa-apa. Soalnya kan Tapi bukan dalam sebuah manajemen. Jadi masih kekeluargaan. oh berarti tidak ada secara resmi lah ya hitam di atas putih itu belum ada gitu ya. Berarti kalau misalnya ada IO yang mau kontak EXO jatuhnya ke Anom berarti. Ya intinya tetap sih ada. Jadi dia ada teman sharing untuk apa istilahnya kayak nanya-nanya lah. Kayak gini cocok nggak? Oh cocok ya. Kalau aku punya masukan ya udah aku saranin kayak gini. Kayak pembuatan klip atau lirik atau aransemen yang udah jadi. Masuk nggak lagunya atau kurang gimana? Bayaran cocok nggak? Masuk ya masuk. Cuma ya tetap garis besarnya kekeluargaan sih. Kita harus jalan sama-sama, maju sama-sama ya. Kayak sekarang diam sama-sama juga. Tapi sampai di album kedua tuh masih si Yuda. Tadi Bagus nggak ada? Ada satu. Dari maaf ya. Yuda sama Diko. Di album kedua. Di album kedua nih Diko John Brand. Oh, John. Oh, dia kan pokoknya John Brand lihat. Saya John juga drummernya Legend juga tuh. Maroner gue kenal ya John Brand. John Brad Elliot tuh bukannya zamannya Rabis tuh. Ya, saya drummernya. Oh, jelas mak kayak. Nah sekarang kan Bagus ngedramin sana sini, vokalis sana Tapi nggak sini. vakum nih. Ya terserah lah, tapi kan memang ada kan istilahnya. Memang agak lobot ya. Terus Bagus Alip selama jalan sama EXO pernah buat band kah? Buat band lain mungkin yang beda genre atau gimana? Ada band lain? Kayaknya sih ada, sempat dengar Ya, ada sih kayaknya. Ada sih. Cuman ya selingan aja lah untuk acara-acara ya wedding kan, Oh, band-band. Reguleran berarti ya. Tapi kan pernah tampil kayaknya juga ya. Ya, Itu genrenya apa gitu? ya beda jauh sih dari EXO di reggae. Di reggae. Tapi lebih eksis Ya, mana sih? sebenarnya all genre sih juga di sana. Ada juga ya rock juga ada. Tapi tetap posisi gitar. Kita posisi di gitar. Kalau acara wedding atau acara-acara di rumahan lah, request juga by request gitu. Bukan sih matok di reggae tok, tergantung yang punya acara juga. Ya seperti biasa lah band weddingan lah istilahnya. Ngamen istilahnya. Ngamen. Terus nih di itunya ada semasa jalan sama EXO punya band Ceng Aju masih jalan. Semua punya kesibukan masing-masing, nggak bisa jalan. Berarti memang fokus di EXO aja sekarang. EXO sekarang. Blisus. EXO aja. Tapi nyaman nggak gabung sama EXO? Memang dari dulu sudah nyaman. Oh, Cuma masuknya belum. Oke. Dari dulu deh. Dari dulu lirik juga berarti ya. Iya, iya. Tapi memang waktu ini sempat nonton salah satu klip dari punyanya EXO yang Ciptaannya Diko.
Gelap mata gelap di. Yang digarap sama Nata Fana tuh. Oh, Bangsat You. Bangsat You. Tuh mantep tuh. Waktu masih gondrong kan? Ya. Masih gondrong juga kan? Enggak. Enggak. Ini yang Oh ini yang gondrongnya. Itu mantep tuh. Nih gondrong. Oh ini gondrong. besoknya sakit lah. Terus kan dari paling mantap tuh goyangan dan segala macam. Artinya ya iyalah. Gunai bank. Benar. Headbangan lah waktu itu tuh paling mantap tuh. Semuanya berpat gini besoknya Ya, ini. bikin klip pijat. Bikin klip pijar. Tapi setelah petang ini mau ada rencana gondrong lagi? Kemungkinan. Pasti kan? Tapi Asal memang punya sih gondrong, saya kan gondrongnya. istilahnya salah satu fans dari EXO karena jarang-jarang kan ada band rock yang eksis di Jemberana tuh kan pengennya sih lihat kalian tetap gondrong sih. Ya, jadi kayak yang lain nggak ada yang gondrong. Totalitas lah dari segi visual. Pasti kita mau totalitas kali. Terus semasa pembentukan kalian buat album terus jalan manggung pernah ada kendala nggak? Kendala intern atau gimana? Mungkin sekarang album ketiga ada kendala nggak? Pas kalian mau buat album lagi itu? Tidak ada kendala. Mulus saja, cuma ini pandemi aja. Kendala dana berarti. Nah, dana. Sponsor masuk. Sponsor bisa masuk ya. Jadi buat teman-teman yang pengen sponsorin band rock asal Jemberana ini ada EXO Band, silakan hubungi langsung tuh manajernya ada sama. Ada term and condition. Siapa tahu nanti bisa garap satu album kan disponsori kan enak. Iya. Terus pernah main di mana aja EXO-nya ini? Apakah lokal Jemberana aja atau gimana main? Dia dianggap sebali lah. Oh pernah. Nah, di Denpasar, Sanur, nah kenal lah itu. Pernah main sama band-band yang sudah punya gini nggak? Punya nama mungkin? Pernah sama Navikula. Pernah. Wih mantep ya. Acara apa? Kamu dulu Sanur. Waktu Bicapes. Oh, itu bisa. Picapes main? Mantap masuk Picapes. Bareng sama Panang. Pana, sama Marco juga. Oh ya, Marco. Kita main barengan sama Lolo ya sepi penonton. Waktu itu kan beda stage ya. Tapi itu satu stage itu pas main sama Beda state. Kan ada 2 state. Barengan EXO main sama Lolo dia sepi. Di jam yang sama. Yang sama. Karena ada main stage sama yang di food stage-nya. Lumayan jauh tempatnya juga. Jauh. Di gini tuh di Renon ya? Nah, di sana. Oh, Sanur. Di selatan Gong Kerdelangu. Terus dari album-album yang sudah jalan, ada nggak pembagian tugas penggarapan produksi albumnya nih, dari kalian? Ya kita sama-sama kita bareng-bareng. Dari aransemen mungkin. Ya, kita atau bareng-bareng. Ya sebelum di aransemen kita kumpul dulu lah. Full. Ini temanya bahan baku. Ini bahan bakunya gimana nih? Kita arahkan ke mana? Tapi tetap membuat contoh-contoh masing-masing kan. Saya impulan ke gini. Referensinya gini. Oh gini. Nah, kan Ya intinya ada bahan pokok aja dulu. Tapi influen untuk dari bandnya ini band siapa sih? Gini referensi. One Ok Rock. Itu di album pertama sama kedua tuh One Ok Rock. Yang ketiga sekarang jelas ke Senloko sama gabungan One Ok Rock ya, Captain Jack. Berarti untuk kalau misalnya di luar negeri lah kita anggap luar negeri, berarti ke One Ok Rock. Kalau di Indonesianya Captain Jack sama Senloko. Kalau di Bali ada nggak yang mungkin jadi inspirasi lah kalian berkarya? Navikula. Navikula suka apanya nih? Lirik mungkin atau mungkin Saya suka musiknya? musik dan liriknya lebih ya frontal lah, senang saya. Yang Seperti itu. arahnya lebih ke sosial. Nah, seumpama sekarang ini EXO kan sudah jalan ini, kita sudah mulai ke era endemi ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan sudah ada mulai lagi panggung-panggung. Endemi bebas masker tapi Bebas masker. besok rasa vaksin. Dan juga kayak tempat-tempat lain itu kan sudah mulai ada acara-acara musik yang berskala besar gitu kan. Nah sekarang seandainya nanti jadwal kalian main tuh kembali padat, itu kalian pengen rekrut personil paten lagi nggak atau memang bertahan di edisional aja untuk drummernya? Pasti kita ngerekrut yang lebih serius lah, lebih paten lah, Ya, pasti. seperti yang bilang tadi, Yang permanen. masing lirik Pak Lisi gini dia, Andre. Ini nggak pengen jadi drummer. Nggak, saya nggak bisa. Biar dulu banyak dia bisa. Lah emang gaya. Waktu ini telat makanya.
Makanya naluri sebenarnya ya sudah karena dia memang nalurinya main apa namanya jadi vokalis. Sebenarnya yang nyuruh jadi vokalis siapa? Nggak ada. Emang Ya, gara-gara tuh bengong nggak pernah manggung. Nah, punya inspirasi lah. Nyoba ini pas-pasannya ya gugukin aku. ternyata bukan, tapi memang nyaman kan? Diterima Ya, masyarakat. pokok prinsip kami EXO skill 100%, 99 menang gaya gitu. Tapi nggak masalah, memang itu yang dibutuhkan secara visual. Ngobat kok sih. Selama kalian pernah manggung sana sini di Bali, sempat juga manggung sama band-band yang sudah punya nama, ada nggak mungkin main di mana yang paling berkesan deh buat EXO Mungkin sendiri? panggung yang paling besar. Paling besar di Sanur itu di acara Harley itu. Itu paling berkesan juga. Berkesan loh. Bangunnya besar. Besar. Lapangannya apa? Lapangan mana? Panggung besar. Sampai hilang gaya saya. Habis gaya di sana jauh-jauh orang. Terpaksa salto aja. Goyang lah. Itu berkesannya cuman karena panggung besar aja. Tapi Iya. ada penonton gitu. Tapi nggak ada penonton. Nah, nonton sama Mas Indro dulu saya berkesan. Oh ada gini Om Indro. Om Indro dia ada ngerti, tapi gini bersyukur lah. Nikmatin musiknya. Ada musiknya. Nah, di sana lah luar biasa lah. Kalau yang berkesan di lokalan lah, ada nggak pernah yang paling berkesan di sini? Itu kan yang di luar Bali lah, di luar Jemberana. Kalau di Jemberana yang paling berkesan di mana kira-kira? Paling berkesan ya secara bagus di radius yang kecil dulu kan. Kita kan barulah gitu Pak namanya. Paling main di Negara di apa itu namanya? Sini Tower. Rancak. Hah? Ya. Tuh nah di Guntur ya. Oh Di Guntur. Oh, Prepara. Paripara. Di sana berkesan lah. Aktif semuanya gitu. Oh berarti menikmati lah. Nikmati itu intinya. Terus lagu yang paling sering andalan deh kalau misalnya kalian main Playlistnya. playlist yang paling utama yang paling jadi nih lagu andalan Caduan. mabur Bukan caduan, bukan alan. Sebenarnya takut bahwa lagu itu soalnya tinggi suaranya tuh, gelap mata gelap beli. Nah itu kan Nah, itu. lagu fans sejati. Bajur tuh ngelah. Cuma belum nih. Terus kalau sudah boleh konser belum boleh EXO deh. Tapi dari sekian mungkin dari tahun 2016 manggung sampai sekarang, ada nggak pengalaman yang nggak terlupakan saat manggung? Mungkin pengalaman bagus atau jelek itu nggak masalah. Yang jelek dulu deh. Nah jelek dulu deh. Pengalaman paling jelek nah kalian pernah main. Paling buruk. Paling jelek lah. Lambat datang. Siapa yang terlambat? Ini kedasan tuh. Oh, personil kalian. Personel. Kan sekarang mau main nih, belum datang juga. Takut. Ini orangnya. Bukan. Main di tower biasanya kan waktu. Nah, di tower. Waktunya Kadang-kadang kan habis. memang sudah dijadwalkan. Kalau sudah salah satu teman belum kelihatan. Masih bingung dah. Tapi yang terlambat tuh di mana? Datang lambat Nggak di mana tempatnya? di tower. Tapi mainnya jadi Jadi dibayar. Di tepi Sama iya. sama di Pergung. Ya. Oh, bergabung. sama di Busir saya nggak? Di Bosnya tidak pernah. Saya nggak Sampai kita barengan. Barengan. Oh iya. Tidak pernah. Oh, berarti main lokalan yang terlambat. Main Karena lokal. mungkin datangnya ketemu Iya, di masing-masing tempatnya. kita. Masing-masing ketemu sana. Berangkatnya nggak barengan Om. Ketemu di sana. Tuh, itu penyakit yang memang Cara hampir semua band ya. Wajar Pak. Hampir semua band punya penyakit itu. Ismail. Terus yang kalau di pengalaman panggung tuh ada yang jelek nggak? Nggak berkesan, mungkin kecewa. Soundnya sering kesong ada mungkin kerbak gitu. Ekspektasinya lah. Ekspektasinya lain. Wow, kualitas. Waktu main di tower kemarin kan artis. Wih, besok saya pakai sound. Oh, pas artisnya bagus gitu. Bagus. pas Nggak. lokal. Kemarinnya saya lihat, bagus band. Pas besoknya. Oh, nama apa gitu dong? Ingat-ingat. Gantinya. Ingat gitu. Pakai sound. Tapi nggak kalian sendiri kan yang jelek. Nah, kita tetap profesional. Nah, artinya semua band juga ngerasa. Iya, semua band merasakan. Itu waktu itu gini dong. Soundnya yang diganti,
Oke. Jadi tidak seperti hari-hari sebelumnya waktu ada band-band Ya yang seperti Sony yang bintang tamu. itu sempat ada kejadian kayak gitu tuh. Jadi ketika band lokal main itu ternyata beda soalnya sama yang kemarin-kemarin main. Yang kemarin sudah diangkut gitu. Ternyata yang Konsepnya habis. yang kemarin segini no kan begitu band lokal main segini kecil seperti itu. Sampai kerap. Ya mungkin ada ketidakpuasan lah karena kemarinnya kan kita nonton, Ya. kita dengar juga Jadi kayak gitu. ekspektasi keesokan harinya tuh Ekspektasi jadi pastilah. buyar. Ya. Wow gitu kita. Baru besoknya. Langsung down. Wow, kecil. Wow, jeleknya gitu jadinya. Terus yang pengalaman berkesan sekarang, Sama saja. berkesan di perjalanan manggung entah sama teman-teman entah di panggung. Sebenarnya kalau setiap manggung tetap berkesan, Berbeda berarti. berbeda. Setiap panggung berbeda kesan. Ya, Yang paling berkesan main di mana? paling berkesan ya musik. Ya. Musik lah banyak kita Pasti ketemu. gara-gara lampu juga. Nah, intinya saya ketemu banyak teman-teman. Ya, sebelum masuk sudah berkesan ya. Berkesan. Mulai sudah ada. Wow. Agak Ada yang 15 cm di atas lutut. itulah. Dah stop. Ada isi saya Bapak. Stop. Kira-kira biar enggak gini nanti apa stroke ringan. Tapi kan itu hanya mata memandang. Ya. Ada mata yang mulai mengintai loh. Ini biar nggak kita nanya ke Gus Eko aja. Ini dari tadi diam aja nih. Dia udah di pojokan, diam aja jalan-jalan. Memang pendiam. Nah, mau pendiam. Nah, selama gabung sama EXO dari Eko Kadal sampai EXO udah bergantian beberapa kali personel, ada nggak yang hal yang bikin nggak nyaman Ya, gabung mungkin dia dia? yang paling pertama ya. Nah, karena dia kan istilahnya juga termasuk dedengkotnya gitu kan. Oh berarti ini sisa Gus ya? Orinya ini ya? Dua ya? Dua berarti ori Itu sama pertama. Iya, ini. Yesus ya orinya. Iya. Orinya. Berarti Gus Salih itu belakangan ya? Album pertama ada Mas ya? Tapi belakangan. Tapi tidak ikut membentuk. Hal yang paling bikin jengkel deh dari seorang anggaplah sekarang Gus Eko selama Ya. kalian manggung ataukah rekaman dan lain perjalanan band EXO lah. Nggak ada. Biar Gus Eko-nya tahu juga Nggak mungkin ada yang nggak berkesan. Beli mabuk. Nah, mungkin Gus Eko saya ngasep-ngasepin atau Tepat waktu sih. tepat waktu, orangnya tepat waktu. Belum saya tidurin gue. Tapi tadi telat ya? Telat ya. Setengah punah tak. Oh, gitu. Tuh, nah kan lirikan matamu. menari sapi. Oh shit. Jadi memang fine aja sama Gus Eko selama Fine. kalian berjalan di bentuk band. Ada nggak kejadian yang konyol? Kejadian Kayaknya konyol lebih banyak nih. Pas main ke parah. pas main di gini Renon. Oh dia. Kebetulan saya itu Alit nggak ikut dia. Kalian nggak ikut. Waktu itu kayak sama gini ya, sama Siapa yang ganti? Mang De ya? Ada Pinka Pinka. Enggak, si Genki. Dua personil sama sakit. Yang main siapa? Bisa ini yang main. Itu main kan? Kita bertiga ya, Mas? Perempat ya. Drum. Drama J. Drama sih J. Berarti Gus Salih nggak ada. Itu kenapa itu? Ya, Waktu itu. Gus sakit. Mau mulai Gus kan? sakit. Cara 3 bulanan. Oh, 3 tiga bulan, bulan anaknya. Oh. Kita udah menyanggupi soalnya. Nggak bisa dibatalin. Masa batalin. Berarti dengan seadanya lah main. Ya, terpaksa. Berangkat dengan edisional. Dengan edisional yang tak nyambung. Tapi yang Tapi akhirnya nyambung. itu yang rekrut edisional yang milih edisionalnya siapa waktu itu? Wawan. Wawan Noel, rekomendasi dari si Wawan berarti. Masa kita latihan, melodi dia bingung juga. Tolet. Ya penting ajar aja. Jak Cepat nonton videonya tuh. Jak maju aja. Kayaknya udah gini 90% dah. Coba latihan, ya. Oh udah sempet latihan. Sempat latihan sana sebelum main. Oh di sana latihan. Sebelum Oh, main. latihannya di Denpasar. Di studio. Pas hari hal. Pas hari H latihan berarti. Oh, pas hari H. Enggak. Malam main tuh. Ih, waktu kalian berangkat memangnya beli Gus Salih tuh ngasih taunya pas hari H nggak bisa? Nah, Kemarinnya.
Marinya. Kalau yang di Denpasar kan Hamin bisa. 2, Hamin Kalau 3. main di sini bisa lah. Nah, Hamin 3. Soalnya Nggak mainnya bisa, di Denpasar. udah. Terus nyari edisionalnya pas hari H nyari edisionalnya. Hari itu nyari udah ada semuanya sibuk main juga kan. Maunya kan Pana dulu, Nata. Dia main juga. Udah bisa. Nah, bawa Noel ngasih ini aja oke. Nanti dia mumpung dia bengong. Terpaksa tak kirim lagunya. Akhirnya sebenarnya mau bawa lagu 7. Jadi Terpaksa lah kuras dulu 4 lagu aja lah. Supaya nyari aman. Tapi syukurlah jalannya nggak ada kendala lah. Tapi aman. Nah istilahnya nggak sampai putus, ngapes digas lah. Ya. Hal wajar. tapi masih ada rhythm, masih pegang Masih ada basus ngambil. Kenapa nggak Disus yang ngambil lead waktu itu? Dia ada melodi dia ambil melodi. Pas dia bisa melodi, dia melodi. Oh, berarti saling isi ini. Ya. Sebenarnya yang nge-lead di sini siapa? Beli Gus Alit apa? Dua sebenarnya. Dua. Oh, ada giliran gitu. Oh, giliran yang partner. yang utama dia. Seperti apanya Sevenfold. Nah, Mirip Win tapi jadi Sevenfold kan. enak penjat Seven. Nah, seru lah udah lagu melodi tungit. Tapi kalau sekarang yang mengarah ke Senloku, berarti ada rencana dong cari rapper. Ya, udah ada. Sempet featuring juga ya waktu ini sempet Iya. tak lihat gini. Masih jamuran video klipnya. Enggak, bukan video klip sempet tak lihat perform waktu di Paripara itu kan sama Ya, sama Mung Dano tuh. Sama Mung Tan. Mung Dano. Itu tanpa latihan juga dia. Kita aja latihan. Dia nggak ikut latihan, tapi langsung muncul. Ada lubang. Itu yang punya ide untuk beralih ke, artinya bukan sih beralih ya, mungkin mendekati Senloku genre-nya nanti itu Cari siapa? inovasi lah. Saya sebenarnya. Oh, memang tak beli acara. Nah terus teman-teman yang lain oke aja. Ya. Soalnya masuk dia, bass-bassannya dia beda kan. Dia suka Ya tadi kan dia bilang lebih ke hip hop dia. duduk. Nah, makanya saya tak beralih supaya berisi aja jiwa. Jiwanya dia. Kita rock, kita bertiga, dia juga hip hop. Hipnya dia. Nah, jadinya kita cobalah. Maunya sendiri tapi nggak bisa saya. Terpaksa harus ada rapper. Akhir saya ngomong sama orang. Ada rapper di Tenggaro. Oh ini aja, mau gitu. Pas kenal juga, tak aja ada artis pas menyetujui dia. Oke, gas. Itu. Berarti yang Tapi itu memang cocok ya namanya. Iya. Dalam arti memang karena belum ada sih yang bergenre seperti di Jembrana Hip hop. belum ada. kayaknya kalau sekarang mereka hadir dengan genre seperti itu. Yang Bali kan Triple X apa? Triple X. Triple X dah. Triple X. Enggak juga sih. Apa yang di Bali yang hip hop ya? Udah. Ada ya? Jack maju. Jack maju. Nah, hip hop. Nah, karena di sini ada rocknya, ada hip juga, drummernya memang cocok Andre. Ya itu udah. Ya sih. Itu kan rock Ya. gimana Pak? Ya. Jadi Andre, poinnya Andre, sekali lagi Andre, di rumah di Jembrana ada band yang membutuhkan Anda. Jadi Tolong jangan dipikirkan. lama-lama. Cukup tolong dipikirkan ya. kasihan tuh. Kasihan. Kan susah nyari drummer Andre. Kasihan kami Dre. Ingat Andre, nanti ditonton Andre ya, langsung komen dan share, jangan lupa juga. Subscribe. Terus untuk di media sosial kalian ada akun media sosial nggak? Ada, tapi nggak begitu aktif di Exo Kadal waktu yang dulu tuh. Itu namanya masih Exokadal gininya. Itu udah tak aktifin, udah nggak aktif. Paling saya di sosial media di Facebook, pas saya sendiri Adanya itu Facebook aja. Facebook. YouTube kan Sama pasti. YouTube, Instagram ada. Instagram. Terus kalau di Facebook apa namanya apa? Saya Enggak, maksudnya enggak ada akun band, akun resmi band ada. masih dia sendiri. saya sendiri tidak. Instagramnya pun masih dia sendiri. Udah saya suruh buat bedu kali. Udah berubah Exo Kadal itu. Saya nggak ya akun lain mas. Enggak, khusus Excel. Itu aja Itu edit. urusannya manajer sebenarnya. Iya nggak bawa HP. Kan akunnya bisa. Sing lah HP admin ya. Oh gitu. Tapi harus itu memang harus ada. Apalagi kalian kan bandnya sudah ada gridnya kan gitu. Iya, harus. Berarti sementara masih akun nama pribadi ya. Siapa tahu nanti teman-teman yang nonton podcastnya ini pengen nge-follow kalian kan bisa nyari. Ya kalau di Instagram Exo namanya. Udah Excel. Cuman dia masih kadang nyampur, postingan pribadi masih nyampur. Jadi nggak fokus ke bandnya aja gitu. Terus kalau YouTube itu YouTube sempat udah. soalnya waktu ini kan sempat tak searching sebelum podcast kan tak searching dulu kan ini band yang mana Exo buka Bali podcast. Rock. Itu Exo Bali Rock ya yang dipakai ada 2 rasanya kalau nggak salah. Satu. Satu ya? Satu ada ya. Exo Bali Rock.
Nah terus kembali ke Mung Tano tadi. Si Mung itu udah berapa lagu yang ikut berpartisipasi? Baru rekaman udah 3 lagu dia. Udah keluar belum? Belum. Hanya baru satu. Baru satu keluar. Di album ketiga. Bumi Benyar. Ikutnya nih. Bumi Benyar Yang Bumi Benyar, Yang tapi satu. klipnya sabar dulu ya. Ini Sudah rampung itu. Udah rampung, mau rampungin album dulu. Nanti udah selesai lagi 3 lagu ini, mungkin saya launching EXO-nya ya. Tunggu aja. Berarti yang di album ketiga si Mung Tano lagi 2 lagu ya ikut. ikut dia ada baru rekaman 3 tuh Bumi Benyar. Tapi bakal semuanya dia ikut. Dia ikut 5 lagu. Oh 5 lagu. 5 lagu dia. Berarti mau album ketiga ini mau dirampungkan kapan kira-kira? Saya kan mulai bulan depan satu ya minimal akhir tahun lah ini lah. Udah rampung nih. Agustus udah Rampung rekaman dulu. rekaman dulu. Udah Pulang. full album ini. Bisikin deh ada berapa lagu di satu album? Di album ketiga nih yang paling saya ngambil 9 lagu. lagu. Kolaborasi 5. Ya. Sama Mamung sempat sama Lisa juga. Sama Lisa dia di 2 lagu kolaborasi. Lagu. Sisanya saya sendiri. Nah terus yang nyiptain lagu di album ketiga Ranju juga. seperti yang Ya, sebelumnya. tapi kebanyakan juga saya sama Mung. Oh, berarti yang lirik rapnya itu Mung Dia semua yang ya? Mung semuanya. Saya cuma di bagian saya aja. Gitu. Gagah masih Mung. Itu teman aku SMP itu. Memang agak berandes gitu. Oh keren ya, dia coliker ya, yang ternama di Jemberana. Celiker. Terus sekarang kan perhelatan di dunia perbedaan kan lagi sepi. Ya. Antara band lain dengan band satunya tuh mungkin ada kayak crash ya, bukan crash tapi mungkin masih mengarah ke sisa-sisa masalah lalu lah. Sikapnya dari band EXO nih gimana? Mau ikut ambil pusing, cuek aja, atau ada tujuan untuk bakal menjadikan satu? Saya sebenarnya intinya dari awal saya dulu sebenarnya cuek ya, nggak peduli. Tapi terus saya lihat kasihan. Pengen ingin menyatukan semuanya supaya jadi satu lah. Kita bergenre berbeda. Ya Sulit menyatukan seperti dulu lah. banyak orang. Sangat sulit, tapi pelan-pelan. Kita buat gebrakan dulu. Kasih supaya support mereka. Kalau saya sekarang kan aktif saya di EB itu, posting. Dia kan jadi jengah dia. Nah jadi jengah bagus dia, ngai lagu rekaman, ngai video klip bagus itu seperti itu. Ingin membuat adrenalin dia. Tapi untuk sekarang saya juga ya down dulu. Tapi kayaknya masih ada sendiri-sendirian dia. Kayaknya sih, nggak tahu. Cuman masih mengarah agak sindirannya mengambang, yang jawab juga mengambang. Tapi ya nggak enak lah dilihat. Ya Lebih baiklah kita kumpul lagi. Dewasa. lebih dewasa lah. Lagi habis itu kita planning bikin acara yang wah dengan lampu yang gemerlap. Ya maunya sih gitu. Ya. Langsung karo Paling nggak kita bisa mikir sama-sama di mana nyari sponsor. Ya. intinya Jadi itu. mungkin harapan kita ya. Jadinya kalau untuk permasalahan di masing-masing band ya udahlah kan kayak gitu ya biar tidak ada lagi. Tapi ya, toh juga kita berkarya tidak ada pribadi merugikan masing-masing. siapa-siapa. Nah, bukan siapa. Berkarya lah. Sebelum mati, berkarya lah sebelum mati gitu. Jangan maju. Ya maju intinya. Nggak usah lagi si A, si B, gondok-gondok nggak usah. Nggak perlu. Kita beda-beda aliran. Kita beda gini tempat. Biarkan orang yang menikmati. Mau dia suka sama si B, si A, si B terserah lah. Kan orang yang menikmati. Ya intinya saya dari EXO nggak mempunyai prinsip berbeda gitu kan, menjatuhkan orang nggak ada. Kita sama-sama berkarya, sama maju. Kita memajukan musisi Jemberana khususnya, dan juga ingin didengar juga di luar gitu maksudnya. Saya kebanggaan saya juga itu. Bangga saya ada musisi Jemberana maju selain EXO kan. Saya bangga, saya support. Saya mati-matian juga support. Itu jiwa kami. Karena ya kita nggak luput dari mereka juga kan. Hater nggak apa-apa, saya senang ada hater. Karena hater membuat follower saya naik. Halo haters ya.
Terus sekarang ke depan mungkin apa harapan dan mungkin kalian mau ngapain ke depan? Apalagi sekarang kan sudah didukung dengan kita masuk ke era endemi dan di beberapa tempat juga sudah mulai ada konser-konser yang berskala besar. Mungkin harapan kalian mungkin untuk di daerah kita sendiri itu apa ke depan? Ya kalau daerah Jemberana khususnya ya ingin seperti dulu lah. Kembalikan para musisi, para seniman Jemberana yang dulu udah bangkit, sekarang agak gara-gara pandemi gini ya terkubur. Sekarang saya minta lagi. Tolong bangkitkan, disupport mereka, berikan wadah, tempat, dan berikan motivasi gini ya, kumpul-kumpul disupport supaya nggak ada cuma mulut aja berbicara tapi nggak ada realita yang real dijalani. Itu maunya saya, mau dikumpulkan, berbicara baik-baik, support mereka ya anda lebih baik. Ya kayaknya memang harapan semua teman-teman. Memang harapan semua, bukan hanya seniman saja dong, tapi kan semua bidang berharap kita kembali ke seperti dulu lagi, di mana mungkin dari segi senimannya, khususnya karena kita mungkin bergeraknya di sana, kembali lagi ada tempat-tempat untuk kita pertunjukan dan segala macam. Wadah kita untuk berkreasi dan berekspresi lah kembali lagi. Semua kangen panggung lah. Sangat kangen. Dan mungkin juga untuk EXO sendiri sekarang eksistensi kedepannya kalian mungkin seperti apa berkaryakah sampai umur berapapun? Pokok prinsip kami EXO sampai malaikat misalkan kita. Itu so romantis banget lu man. kita Saya tak ikut ya. Nah ini kita tetap berkarya dan berusaha berkarya. Masih bisa berdiri. Ya semasa kita masih bisa berdiri. Tapi nanti misalnya kalau pakai kursi roda kan tak angkat atau orang. Masih bisa berdiri. apanya berdiri? Atas bawah ya. Itu apa ya? Masa itulah ya kita akan tetap berkarya. Dan ke depan ini buat teman-teman yang nonton nanti harapan dan juga motivasi deh buat teman-teman yang nonton podcast bersama EXO hari ini. Apa harapan kalian sebagai band EXO melihat teman-teman yang sedang berkarya juga, mungkin berjuang mulai dari baru ataukah yang sudah lama-lama? Silakan. Gimana harapan kalian buat teman-teman band? Kalau harapan saya yang simpel ya prinsip tadi, Jack maju. Ya tetap semangat, jangan pernah kendor walaupun kita down. Tetap maju, jangan berpikir macam-macam lagi. Kalau punya karya, berkarya lah semampu Anda. Jangan pernah gini berpikir tidong lah. Enggak terkenal saya, enggak perlu itu dipikirkan. Berkarya dulu, buktikan karya kamu. Jangan takut ada saingan si A si B, ada karya ya. Cari hater sebanyak-banyaknya ya. Iya. Cari hater sebanyak-banyaknya. Carilah hater sebanyak-banyaknya, karena hater itu membuat kita wow. Jadi kan orang banyak searching, siapa sih band ini dibicarakan? Itu membuat dengan. Jangan maju. Berarti closing statement dari EXO itu jangan tetap maju dan tebelin kuping. Boleh kita closing dengan kata Jack maju. Oke, aku buka dengan EXO. EXO, Jack maju. Thank you. Ini cerita sebenarnya dan bukan dari mulut tetangga.